Kalau sudah belajar ilmu, khatam ilmunya, sudah semua dipelajari itu ilmu fikih sampai yang tinggi-tinggi dipelajari, maka ikatlah dengan akhlak, ikatlah dengan adab. Balik lagi jangan lupa akhlak, balik lagi jangan lupa adabnya. Walaupun sudah khatam kitab A, B, C, D, ikatlah ilmu yang ada di dalam kitab tersebut dengan akhlak, dengan adab. Itulah yang ingin disampaikan oleh beliau dari penyusunan. Kenapa kok Kitabul Jami, kitab yang menjelaskan tentang akhlak dan adab, di terakhir dibahas? Kenapa bukan pertama? Karena beliau ingin orang yang sudah punya ilmu, ilmunya diikat dengan adab, ilmunya diikat dengan akhlak. Apa bedanya orang yang ilmunya diikat dengan akhlak, yang diikat dengan adab, sama yang tidak diikat dengan akhlak dan adab? Beda Pak, beda jauh. Kita bicara sombong Pak. Orang sombong itu kan ada beberapa sebab. Di antara orang sombong, yang pertama, orang sombong itu bisa jadi karena harta. Harta itu bisa menjadikan orang jadi sombong. Yang tadinya tidak punya apa-apa, Allah titipkan kekayaan, jadi konglomerat. Yang tadinya tidak sombong bisa jadi sombong karena apa? Hartanya. Jadi orang punya harta, orang punya kekayaan bisa menjadikan orang tersebut jadi sombong kalau tidak diikat dengan akhlak, kalau tidak diikat dengan adab. Tapi kalau orang kaya, orang konglomerat, tapi dia punya adab, punya akhlak, mesti kekayaannya tidak akan menjadikan dia jadi sombong. Karena harta yang pertama. Yang kedua, orang bisa sombong karena jabatan. Yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba diangkat jadi Pak RT. Nah, sombong jadi Pak RT ini. Ada Pak RT? Ada. Oh, Pak RT. Oh, Pak RT nggak sombong kalau di sini, Bu. Pak RT nggak sombong. Begitu diangkat jadi RW, wah sombong ini. Wah, Pak RT betul sombong. Pak RW ini, betul lagi RW. Oh, jadi RW sombong. RW nggak sombong. Begitu naik jabatan jadi apa? Lurah. Sombong karena naik jabatan jadi lurah. Jadi lurah belum sombong, naik jabatan di atasnya jadi camat. Sombong karena naik jabatan jadi camat. Camat belum sombong, naik jabatan di atasnya jadi wali kota. Sombong karena punya jabatan wali kota. Wali kota belum sombong, sombong diangkat derajatnya, diangkat pangkatnya menjadi gubernur. Wah, sombong. Maka jabatan bisa menjadikan orang jadi sombong kalau tidak diikat dengan akhlak, kalau tidak diikat dengan adab. Tapi kalau orang punya jabatan diikat dengan akhlak, diikat dengan adab, hakul yakin orang yang punya jabatan setinggi apapun tidak akan menjadikan dia jadi sombong. Itulah bedanya Pak, ketika ilmu, ketika kekayaan, ketika jabatan diikat dengan akhlak, tidak akan menjadikan orang yang punya di hal tersebut jadi sombong. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan orang jadi sombong karena keturunan, karena nasab. Misalkan nasab darah biru Pak. Di sini ada apa enggak yang ketika kena pisau keluar darahnya darah biru Pak? Ada apa enggak? Enggak ada, masih merah semua Pak. Nah, alhamdulillah, berarti enggak ada yang darah biru, merah semua, sama saya masih merah. Makanya enggak usah sombong, orang darahnya masih merah, belum biru. Orang bisa sombong karena nasab, karena keturunan. Oh, aku ini loh,
anak pejabat, aku ini anak dewan, aku ini anak wali kota, aku ini anak kiai, aku loh anak ustaz. Maka nasab bisa menjadikan orang jadi sombong kalau tidak diikat dengan akhlak, dengan adab. Yang terakhir, orang bisa sombong karena ilmunya. Nah, ini yang tidak ingin Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Kemudian orang yang sudah belajar tinggi-tinggi, sudah hadisnya khatam, fikihnya khatam, tapi tidak diikat dengan akhlak, tidak diikat dengan adab, akhirnya orang yang punya ilmu jadi sombong, punya penyakit hati, diundang ke acara, kemudian sama panitia didudukkan di belakang sakit hati. Ini panitianya Cak Mano, tidak tahu aku ini Ustadz Kondang, masa Ustadz Kondang disuruh duduk di belakang. Makanya ilmunya menjadikan dia jadi sombong. Ketika tidak ditempatkan sesuai dengan kemauan dia, ada sakit hati di dalam dirinya, berarti ilmu tersebut sudah menjadikan orang tersebut menjadi sombong.